Kak, brand Insta Perfect itu by Wardah nggak sih? Ini aku juga lampirin langsung 3 shades yang paling banyak di request untuk skin tone mediumnya. Milih 1 shades aja deh Kak, jangan macem-macem lu. Jadi kayak main catur ya. Minim transfer iya sih. Sebenarnya sih udah tayang video reviewnya dan udah aku bikin 2 part juga di semua sosial mediaku. Tapi nggak afdol kalau misalnya aku nggak nge-review shades terbarunya Insta Perfect yang baru aja launching, ya kan? Ini versi lebih lengkap, lebih panjang. Kita akan bahas dengan lebih detailnya. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pras. Aku akan nge-review sambil ngebahas beberapa pertanyaan yang banyak diajuin di kolom komen sosmedku. Pertama, soal brand Insta Perfect. Kak, brand Insta Perfect itu by Wardah nggak sih? Nah, jadi Insta Perfect ini memisahkan diri dari Wardah, tapi masih satu company. Jadi semacam sister company lah ya dibilangnya. Jadi Insta Perfect ini berdiri sendiri, hampir sama kayak Emina gitu loh. Jadi ya emang nggak ada di akun official store-nya Wardah Official, harus nyarinya di akun Insta Perfect sendiri gitu. Dan target audiensnya pun beda menurutku dari Wardah. Dan produknya pun ini disesuaikan sama target audiensnya menurutku. Kalau sebelumnya udah ada 6 shades dari Insta Perfect Skin Cover Air Cushion, sekarang ada penambahan lagi 8 shades. Jadi totalnya sekarang udah ada 14 shades. Ya masa sih nggak ada yang bisa mewakili skin tone dan undertone kalian gitu ya. Dan sebagai catatan, untuk skin toneku itu masuknya di sawo matang, undertoneku itu neutral. Kak, caranya cari tahu undertone tuh gimana sih? Kalau undertone itu gampangnya dilihat dari nadi, udah gini aja gampangnya. Kalau untuk nadi warna hijau itu masuknya di warm. Kalau misalnya nadinya warna biru ataupun ungu itu masuknya di cool. Tapi kalau ada semuanya itu masuknya di neutral. Tapi sekarang ini untuk skin tone, ya yang namanya skin tone itu kan bisa dilihat secara langsung nih. Kalau aku secara langsung bisa dilihat sawo matang. Tapi beberapa sawo matang belakangan ini ada yang menyadari bahwa kulitnya lebih ke olive. Nah, pusing gak tuh? Emang baiknya untuk menentukan shade yang match itu, walaupun mungkin warna kulit kita sama, lebih baik buat mastiin ya make sure lagi nge-swatches sendiri. Kan sekarang kalau misalnya di drugstore bisa tuh nge-swatches langsung. Bahkan BA-BA dari PT Paragon, termasuk Wardah, termasuk Insta Perfect, termasuk Emina tuh udah lumayan menolong lah gitu. Nah, kalian bisa cek shade yang match dengan langsung datang ke drugstore menurutku. Untuk harga packaging cushionnya tidak ada perbedaan dari sebelum-sebelumnya. Harganya tetap 189.000. Terus juga puffnya masih sama. Kemarin sih aku sempat ngeliat seliweran puffnya beda ya, tapi nggak tahu deh. Aku masih dapat yang lama nih, yang modelnya bulat aja gitu. Ini katanya coveragenya medium to full. Terus punya formula transfer resistant. Terus lama-lama makin nyatu ke kulit, tahan lama. Dengan real skin buildable coverage. Ya, sebenarnya sama aja sih sama medium to full coverage tadi itu. Terus finishingnya itu lebih ke semi matte. Dan ada SPF-nya 50, PA-nya 4+. Untuk kandungannya ada ectoin. Terus juga non acnegenic, non comedogenic, dan hypoallergenic. Kayaknya kalau kandungan kalian nggak terlalu peduli deh ya, atau peduli. Biasanya yang peduli itu yang kulit-kulitnya acne prone dan sensitif sih. Nah, kalau misalnya yang lainnya biasanya lebih peduli, udah Kak, to the point aja, langsung ke shade-nya. Oke, ini aku lampirin untuk shade range-nya gitu, jelas banget untuk cool, neutral, dan warm, dibagi lagi ke olive dan yellow. Dan kalau untuk skin tone-ku itu masuknya masih di medium. Nah, untuk medium itu kan ada 3 shades tuh, W42, W43, ini yang lama, ini yang baru nih, W44, N42 sama W44 tuh yang baru. Ini aku juga lampirin langsung 3 shades yang paling banyak di request untuk skin tone mediumnya. Kalau dulu aku pakainya pertama-tama kan W43. Nah, karena sekarang pilihan shadesnya udah ada beberapa opsi ya, ini yang aku swatches, aku coba blend gitu. N42 itu emang sedikit ada pinknya, tapi aku ngerasa ada hint hijaunya gitu loh. Nah, kalau W43 itu jelas warnanya kalau di aku jatuhnya kayak kuning, malah menurutku kurang olive ya untuk W43. Nah, untuk W44 itu sendiri warnanya tuh beneran yellow. Dan aku bingungnya adalah dari 2 shades 42 dan 43, 44 nih paling terang. Dan surprisingly di Uzone
T-zone-ku itu kayaknya masuk banget W44. Untuk T-zone emang masuknya itu N42. Gini deh, prinsip orang pengguna sebuah produk cushion itu akan ribet kalau misalnya beli 2 shades kan ya. Nah, mau nggak mau kan pastinya milih 1 shades aja deh kak, jangan macem-macem lu gitu kan. Kecuali aku kreator emang dapet semua shadesnya gitu, realistisnya kayak gitu. Nah, biasanya aku ngikutin yang mana nih? Karena kan T-zone-ku sama U-zone-ku warna kulitnya beda. Semua orang pasti kayak gitu karena T-zone itu lebih cepat terpapar matahari, otomatis T-zone lebih gelap daripada U-zone. Nah, T-zone-ku itu pakai N42, warnanya match banget parah. Nah, U-zone-ku pakai shade W44 dan itu juga match banget parah. Kalau sebagai orang biasa yang dimana aku menyingkirkan sisi kreatorku, aku nggak dapet nih semua shadesnya, aku pastinya akan ngikutin warna di T-zone biar warnanya nggak belang. Kalau misalnya aku pakai shades kira-kira yang bakalan abu-abu banget yang mana sih? Nah, itu yang aku hindari. Jadi aku bakalan tetap pakai shade N42 ya, catat. Tapi di video ini aku bakalan pakai sebagai Riri Prams yang dimana ya udah realistisnya T-zone dan U-zone itu memang beda warna. Jadi aku bakalan pakai U-zone-ku W44, T-zone-ku N42 biar kalian lihat perbedaan warnanya gitu ya. Oke, nih aku pakai shade W44. Ini kayaknya efek hamil ya. Terus aku minum vitamin macem-macem deh pokoknya. Jadi kulitku tuh walaupun aku jarang skincarean dan stop retinol, tapi masya Allah, alhamdulillah kulitnya lumayan membaik sih. Nih U-zone nih. Sekarang kita pakai shade N42. Nih, jerawat ketutup nggak ya? Ketutup beb. Tuh, lihat deh. Nih N42. Jadi kayak main catur ya. Bisa-bisanya Riri memang. Nah, tuh lihat deh warnanya. Pusing kan, yang sini match, yang sini juga match. Lihatlah ini, finishnya cakep banget ya. Glow banget. Moment of truth. Sekarang kita cek oksidasinya dengan memakaikan produk di sebelahnya. Again, untuk di U-zone aku pakai W42. Ada oksidasi. Jatuhnya warnanya jadi turun sih. Tapi turunnya nggak terlalu signifikan. Jadi tetap harus pakai shade yang match di kulit menurutku. Tuh. Ya kan? By the way, ini 1 layer ya. Dark spotku lumayan ketutup, tapi emang harus di-build berkali-kali gitu kalau misalnya mau bener-bener tercover sempurna. Tapi 1 layer aja buatku cukup sih. Untuk N42, benar ada oksidasi, tapi yang N42 ini makin nyatu sih ke kulit warnanya kalau untuk T-zone-ku. Aku nggak tahu kenapa, tapi kayaknya untuk Insta Perfect ini ya, shadesnya tuh kayaknya semuanya warnanya, sorry banget, agak sedikit hijau deh di mataku. Aku udah beres makeupan, memakan waktu kurang lebih 2 jam karena aku sambil nyambi konten yang lainnya juga. Sekarang kita cek flashback. Oke, coba ya kita cek flashback ya. No flashback, flawless parah. Oke, ini waktunya aku ngasih final review. Tapi coba deh, aku pengen ngecek, katanya kan dia transfer resisten ya. Tuh, minim transfer iya sih. Tapi kalau misalnya kulit kalian berminyak kayaknya tetap bakalan transfer kecuali kalian ngesetnya pakai loose powder. Nah, kalau aku pakai compact powder biasa dan ngetap-tapnya pakai kuas gitu karena kulit aku kering. Sekarang kita cek ya untuk final reviewku gimana. Oke, pertama dari sisi shadesnya, menurutku untuk shadesnya sendiri ini udah lumayan lengkap untuk cool, neutral, dan warm. Tapi kalau untuk olive, kemarin tuh seingatku masih banyak yang komplain butuh shade warm olive, tapi yang untuk cerahnya gitu loh. Itu sih kekurangannya ya. Terus ini complexion bener-bener mulus, flawless. Aku setuju sama klaimnya yang dibilang buildable coverage, terus medium to full coverage. Karena ini kalau di kulitku ya, hitungan ini sih full ya di kulitku ya. Dark spot ketutup, jerawat ketutup, redness ketutup. Tapi kalau misalnya bekas jerawat yang ada item-itemnya gitu ya tetap butuh di color correct sih. Apalagi jerawat bertekstur ya, tetap harus di color correct. Cuma menurutku ini udah lumayan banget. Minim nge-crack, terus langsung nempel di kulit. Walaupun prep skin kalian itu hanya sampai
sunscreen doang itu menurutku udah cukup sih buat pakai Insta Perfect Skin Cover Air Cushion, karena formulanya itu dia hydrating tapi semi matte finish gitu. Terus untuk oksidasi, dia ada oksidasinya, turun warnanya, cuma makin nyatu ke kulit, jadi nggak perlu dinaikin satu shade gitu loh, nggak perlu pakai shade yang match aja. Nah again, buat mastiin shade yang match di kulit itu kan emang tricky. Cobain sendiri. Kalau misalnya ragu untuk beli, datanglah kalian ke drugstore, swatches langsung di rahang. Menurutku dengan harga di bawah 200.000, 180 ribuan, dengan coverage formula yang sebagus ini cocoknya buat orang kantoran ataupun kalian anak-anak kuliahan yang sukanya tuh pakai cushion ataupun complexion yang full cover. Kalau aku untuk daily pakai full cover kayak gini, jujur kurang pede, karena pakai complexion yang full cover itu langsung ngubah bentuk muka aku gitu loh. Aku yakin buat kalian yang suka dengan full cover makeup, ini bakalan suka banget sama complexion ini. Kalau soal tahan lama, Insta Perfect nggak perlu diragukan lagi sih. Cuma kendalanya adalah buat kalian yang kulitnya berminyak parah ya, terus aktivitasnya outdoor, tetap sih harus di set pakai matte loose powder andalan kalian aja lah, yang paling nendang. Dan saran aku nggak perlu di spray pakai glow setting spray, terus finishing setting spray. Tapi kalau misalnya untuk yang matte-nya boleh lah ya. Ini formulanya udah cukup banget di kulit yang kering. Gimana? Udah nggak bingung lagi? Udah nggak penasaran lagi? Sekarang udah bisa tidur pules dong ya? Udah tahu nih ya mau check out yang mana? Pertanyaan-pertanyaan dari kalian juga udah terjawab semua kan? Insya Allah ya. Apa? Masih ada yang mau ditanya? Komen aja langsung, nanti aku biarin. Loh, aku biarin. Intinya kalau kata aku, misalnya kalian udah ketemu jodoh shade cushion yang match banget di kulit kalian, buruan check out sih. Aku sih tahu ya kalau misalnya jodoh itu emang nggak kemana, tapi mohon maaf banget nih, sekarang tuh saingannya di mana-mana. Oke, sekian reviewku kali ini. Kira-kira next video ada request nggak nih aku review produk apa lagi ya? Kayaknya lagi banyak banget produk yang launching sampai aku tuh bingung mau nge-review yang mana dulu ya. Ya udahlah, kalian request aja di kolom komen, nanti aku bacain satu-satu. Yaudah, sekian dulu videonya karena aku udah lapar. Kok jujur banget ya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah? Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!